Hari ini saudara, kalau toh temanya soal husband, berarti istri nggak usah dengar. Nggak gitu. Justru supaya istri-istri mengerti mengenai suaminya. Yang udah menikah, ini mah buat soal suami. Hey, one day you'll be a husband. Suatu hari nanti saudara akan menjadi suami. Berbahagialah saudara yang belum menikah tapi mendengar kebenaran firman ini. Karena saudara diperlengkapi. Amin. Coba saya akan buka dengan pertanyaan ini. What is your ideal idea about a husband? What is your idea about an ideal husband? So, coba. Apa kalau misalnya dibilang suami yang ideal? Yang muncul di benakmu apa? Bagaimana gambaran suami ideal menurutmu? Coba jawab. Apa? Setia. Apalagi? Boleh jawab. Nggak ada benar salah. Nggak ada. Apa gambarmu mengenai suami ideal? Pinter. Apalagi? Bertanggung jawab. Yuk jangan kayak pelajaran PPKN. Real aja yuk. Suami ideal? Kaya, cakep, I love it bu. Ayo suami ideal. Ganteng, apalagi? Pintar, udah tadi, apalagi? Sukses, terus? Boros. Royal. Istrinya yang boros, suaminya royal, cakep. Oke, banyak perempuan mengharapkan suami yang baik. Ya, dan banyak pria merasa dia sudah menjadi suami yang baik. Tapi suka lupa untuk menjadi suami yang benar. Nah, suami yang benar. Saya suka bilang dalam khotbah saya, ada perbedaan antara baik dan benar. Kita levelnya bukan hanya membedakan baik dan buruk. It's easy, pelajaran PPKN juga ngajarin kita mana baik dan buruk. Tapi kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus ngerti mana yang sekedar baik, mana yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Ada orang baik nih, suami udah menikah, lihat teman kerjanya cewek single, sok-sokan baik nganterin pulang. Baik kan? Tapi benar gak? Bapak-bapak jangan bilang benar pak. Bapak udah nikah pak. Baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Karena yang benar hanya ada di dalam Tuhan. Dunia banyak ngajarin kita gimana caranya dapat istri. Zaman sekarang mah gampang nyari jodoh. Nyari jodoh mah gampang, lebih susah nyari parkiran di MBH daripada nyari jodoh zaman sekarang. Karena apa? Ada dating apps. Jangan pura-pura nggak tahu. Ada dating apps zaman sekarang, gampang orang mau ketemu tinggal swipe. Tahu-tahu chat, tahu-tahu ketemu. Nyari pasangan itu sekarang gampang, tapi sedikit yang ngajarin gimana menjadi suami yang berkenan di hatinya Tuhan. Menjadi suami yang berkenan di hatinya Tuhan. Pembentukan karakter dan kualitas suami dimulai dari sebelum menikah. Halo. Dimulai dari sebelum menikah. Gini loh, pernikahan saya mau nanya sama yang udah nikahnya udah lama. Lebih lama daripada saya. Bener apa bener? Pernikahan gak ngubah seseorang. Pernikahan gak ngubah seseorang. Orang itu istri sekalipun gak bisa ngubah suaminya. Kecuali dianya mau berubah dari dirinya sendiri. Kecuali Roh Kudus menjamah dia mengubah hidupnya. Pernikahan gak ngubah seseorang. Pernikahan hanya mengeluarkan apa yang sudah ada dalam dirinya. Dalam pernikahan nanti punya anak, dalam parenting akan kelihatan lukanya, traumanya, egonya keluar semua di situ. Pernikahan tidak mengubah seseorang. Makanya 1 Korintus 16:13 bilang begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hari ini saya mau bagikan saudara ada 3 poin. Simple guide about being a biblical husband. Guide simple lah, sederhana lah. Mengenai menjadi suami yang alkitabiah. Suami yang menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya akan buka dengan ini. A husband is a leader. Suami adalah pemimpin. Is a leader. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca yuk. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki siapa? Kristus. Kepala dari perempuan siapa? Laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ketika dikatakan bahwa suami adalah pemimpin, ketika dikatakan suami adalah pemimpin, a husband is a leader, pemimpin dalam rumah tangga, 1 poinnya, kembali ke sini. 1 Korintus 11 ayat 3 bilang begini, kepalanya perempuan adalah laki-laki, tapi laki-laki juga punya pemimpinnya, yaitu Kristus. Jadi intinya gini, gak berarti ketika dikatakan bahwa suami adalah pemimpin, gak berarti bahwa dia superior dan bisa semena-mena terhadap istrinya. Seorang pemimpin harus mau dipimpin. Orang gak bisa ngaku-ngaku jadi pemimpin kalau dia tidak mau dipimpin. Seorang pemimpin yang baik, sebelum dia menjadi pemimpin, dia adalah pengikut yang baik.
Dan kembali kepada firman Tuhan yang barusan kita baca. Seorang laki-laki nggak akan bisa jadi suami yang baik kalau dia tidak menyadari di atasnya ada Kristus. Gaya kepemimpinannya harus tunduk pada atasnya, pada pemimpinnya, yaitu Kristus. Gaya seorang suami dalam rumah tangga, memimpin istri, memimpin anak-anaknya, mengambil keputusan dalam keluarga, harus tunduk pada firman Tuhan. Pada perkataan pemimpinnya, yaitu Kristus, yaitu Tuhan sendiri. Pak, ingat Pak, minggu lalu saya katakan, istri diambil dari tulang rusuk, artinya dari samping, setara, sepadan, seimbang. Istrimu gak diambil dari tulang kakinya, jangan dari tulang kakimu, jangan diinjak. Tapi ibu-ibu, ntar dulu bu, kita juga gak diambil dari tulang kepalanya laki-laki. Berarti apa? Bukan kita yang jadi pemimpin. Bukan kita, tapi dari sejak semula Tuhan menetapkan bahwa pemimpinnya adalah laki-laki. Suami dalam keluarga. Tapi gini, kalau kita lihat lagi ke sini. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kepalanya laki-laki adalah Kristus. Berarti dalam suami ketika dia memimpin keluarganya, dia harus melihat bagaimana Kristus memimpin. Benar? Kita lihat bagaimana Kristus memimpin. Ada istilah namanya servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Itu yang dilakukan sama Yesus. Itu yang dilakukan sama Tuhan kita. Dia pemimpin tapi dia melayani. Kepemimpinan ini gak bicara soal kontrol. Bukan berarti abuse, paksa, kehendakmu dipaksain. Tapi soal arah. Gini. Kalau misalnya kita naik kapal. Kita anggaplah rumah tangga kita, keluarga kita adalah sebuah kapal. Suami itu nahkodanya. Suami yang pegang setirnya. Tapi di tengah lautan kita kan gak tahu kan timur, barat, utara, selatan, sebelah mana. Kiri, kanan, depan, belakang kita gak tahu sebelah mana. Orang lautan semua. Kita butuh yang namanya kompas. Kita butuh kompas, kita butuh peta. Bapak-bapak, dalam kau memimpin rumah tanggamu Pak, kompas dan petanya adalah firman Tuhan. Jadi manual bookmu dalam memimpin keluarga bukan bagaimana orang tuamu dulu. Tapi apa perkataan firman Tuhan? Minggu lalu saya katakan, kalau engkau punya trauma, kalau ada kutuk keturunan, ada track record perselingkuhan, track record perceraian di atasmu, putus di saya. Putusin di kita. Kita nggak bawa itu dalam rumah tangga kita nggak bawa itu, kita nggak turun itu ke anak-anak kita. Amin. Ada 5 poin, qualities of a leader yang saya pelajari. Yang pertama, proaktif. Proaktif. Laki-laki tuh harus ambil inisiatif. Jangan pasif. Saudara lihat gak sih di dunia modern zaman sekarang, dengan mentang-mentang ada namanya emansipasi wanita, dengan mentang-mentang ada namanya kesetaraan gender, terus laki-laki tuh jadi pasif gitu. Lihat gak sekarang banyak, jangan salah tangkap ya, perempuan you can be anything. You can be something, sorry. No, you cannot be anything. Karena kita gak bisa jadi bayem, jadi umbi-umbian, gak bisa. But you can be something. Pemimpin, saudara perempuan pengen jadi presiden, go silakan. Ada banyak sekarang pemimpin perdana menteri, perempuan, Jerman lah, ratu-ratu lah, semua banyak. Tapi dalam rumah tangga, ingat bulan lalu kita bicara soal honor. Kita menghormati sistem, otoritas yang Tuhan bangun. Sistem yang Tuhan bangun dalam keluarga, rumah tangga, pemimpinnya adalah suami, laki-laki. Jadi kita sebagai perempuan, makanya tuh tadi saya katakan, nih dunia ini kayak ada pandemi baru, tahu nggak? Pandemi apa? Laki-laki pasif. Lihat nggak sekarang banyak perempuan-perempuan ngejar-ngejar cowok? Anak-anak muda. Lihat nggak sekarang ngejar-ngejar cowok? Dengan alasan, ya kita kan juga punya perasaan, kita juga berhak. Kita belajar biologi dikit ya. Biologi ini anak-anak teens ada di ruang teens, anak-anak sekolah minggu ada di ruang aku. Kita belajar biologi sedikit. Dalam proses reproduksi, sperma yang ngejar sel telur. Nggak ada sel telur kecentilan ngejar-ngejar sperma, nggak ada. Ya kan? Gambar-gambar itu sel telur, sperma banyak mengerubungi. Dari awal, laki-laki yang ngejar. Perempuan yang dikejar. Laki-laki zaman sekarang tuh pasif. Anak-anak muda, kalau kamu suka sama perempuan, tadi kan ada angkat tangan tuh ya kan, yang belum nikah kan. Ya kan? Deketin lah, tanyalah. Jangan ceweknya nanti yang nyamper-nyamperin. Laki-laki proaktif, ambil inisiatif. Tuhan kasih mandat kepada laki-laki untuk memimpin. Ingat kita kembali kepada the initial design of a family. Di Taman Eden. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tahu gak yang makan buah duluan siapa? Tuhan tahu gak? Nah kan pasif kan? Tuhan tahu gak yang makan buah duluan siapa?
Tahu siapa? Hawa. Tapi dalam firman Tuhan, ketika Tuhan cari manusia, yang dipanggil siapa? Adam. Adam, di manakah engkau? Kenapa? Karena gini loh. What happens in your marriage? What happens in your family? Bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, kamu yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas rumah tanggamu. Kamu pemimpinnya. Yang ditanya sama Tuhan, yang diminta pertanggungan jawab sama Tuhan adalah pemimpinnya. Kepalanya. Gak usah jauh-jauh deh. Kita dalam kantor lah misalnya. Tim leader. Kalau ada masalah di departemen itu, yang dicari siapa? Leadernya. Headnya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga? Laki-laki. Bertanggung jawab, proaktif, ambil inisiatif, jangan pasif. Jangan ini loh, jangan, tahu kan laki-laki tuh zaman sekarang banyak yang kayak cakwe sore-sore, tahu nggak? Layu gitu, nyender gitu. Tahu nggak? Atau nggak di pojokan doang kayak sapu ijuk gitu di pojokan, tahu? Dia aja di pojokan lagi megang handphone, terus handphonenya bentuknya nggak portrait, landscape. Udah tahu kan lagi ngapain kan? Lagi Mobile Legend kan? Mabar, push rank, ganti skin. Yang kedua, pursue God, qualities of a leader, kualitas dari seorang pemimpin. Pursue God, mengejar hadiratnya Tuhan, cari Tuhan. Pemimpin yang baik, tadi saya katakan, pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Sebagai laki-laki, pemimpinmu adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi kalau kita mau susun, urutannya itu gini nih. Perempuan, laki-laki, Kristus, Allah. Kalau dari 1 Korintus yang tadi kita baca. Pemimpinmu adalah Tuhan, Kristus. Pemimpin yang baik adalah pengikut Roh Kudus yang baik. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus, Kristus, Tuhan kita is the ultra highest authority. Amin gak? Amin ya. Di atas langit dan bumi semua yang ada diciptakan. Yesus yang duduk di tahta yang tertinggi. Tapi dia yang ultra highest authority justru mengambil posisi merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, cuci kaki murid-muridnya. Dia naik ke atas kayu salib, dia pikul salib, dia dipermalukan untuk melayani kita semua. Dia kasih contoh, dia kasih example. Makanya gini, seorang pria tidak akan memimpin dengan benar kalau dia sendiri tidak mau dipimpin. Dan untuk mau dipimpin butuh yang namanya kerendahan hati. Yang untuk namanya mau dipimpin butuh untuk walaupun rasa-rasanya kayaknya gue lebih tahu deh jalan yang lebih baik yang mana deh. Tapi karena dia tahu dia di bawah otoritas sesuatu atau seseorang, dia akan merendahkan dirinya. Ikutin apa kata leadernya. Ikutin apa kata otoritasnya. Makanya seorang suami harus kejar hadiratnya Tuhan. Cari hadiratnya Tuhan. Punya intimasi sama Tuhan. Punya kedekatan sama Tuhan. Ngerti firman Tuhan. Supaya kita masuk kepada qualities yang ketiga. Qualities yang ketiga adalah pastor in the home. Bukan berarti kalau dibilang, oh berarti seorang suami harus menjadi pastor di rumahnya. Oke, mulai sekarang pulang dari tempat ini semua bapak-bapak ambil sekolah teologi ya. Enggak, bukan gitu. Pastor in the home. Artinya apa? Gini loh. Suami itu imam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tahu imam di perjanjian lama kayak apa? Dia yang bawa korbannya bangsa Israel. Dia yang ngadep ke hadirat Tuhan. Dia yang kasih tahu Tuhan ngomong apa, dia yang bertanggung jawab atas umat Israel, atas bangsa Israel. Dia yang menjadi kepala. Dia yang pimpin, dia yang bawa. Suami adalah pastor di rumahnya sendiri. Pimpin doa Pak. Baca Alkitab Pak. Gimana Pak, Bapak mau ngarepin anak Bapak, rajin doa, baca Alkitab. Kalau yang dia lihat di rumahnya, Bapaknya cuma goler-goleran doang nonton Netflix. Gimana mengharapkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ketemu cuma maksimal 1-2 jam di gereja seminggu sekali. Ngarepin guru agama di sekolah, pelajaran agama berapa kali sih seminggu? Anak-anak lihat. Jangan harapin anakmu bisa berdoa, dikit-dikit berdoa, baca Alkitab. Kamu doa dong, baca Alkitab dong. Sementara dia gak pernah lihat bapaknya melakukan itu. Tumpang tangan atas anak-anakmu Pak. Mau sekolah, mau pergi sekolah, taruh minyak di tanganmu, urapi anak-anakmu. Tumpang tangan, doakan mereka. Sebelum tidur, ajak mereka berdoa, doakan dia. Ajak istrimu berdoa, ajak bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Gak bosan-bosan saya bilang, bangun mesbah keluarga.
Mau dimulai, saya bingung Pastor gimana ya mulai seminggu sekali boleh gak seminggu sekali? Silakan. Seminggu sekali, 6 bulan, nanti mulai 2 minggu sekali. Mulai, 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Sampai itu jadi sebuah kebutuhan. Oh harus mesbah keluarga, doa bareng, baca firman. Kalau gak ngerti gimana ya caranya ada YouTube. Puter aja YouTube. Naikin pujian penyembahanmu, kumpul keluarga, berdoa. Bawa keluarga ke gereja, Bapak yang pimpin Pak. Jangan alasan anak saya banyak kegiatan Pastor, kalau hari Minggu dia ada main bola, ada main bowling, ada segala macam. No. Kamu yang atur jadwal anak-anakmu. Bukan sepak bola yang ngatur jadwal ke gereja. Bapak sebagai kepala keluarga, take action, take your part. Bola bisa nanti, ulang tahun teman bisa nanti, gereja dulu. Gereja dari 7.30 ada Pak, sampai jam 7 malam Pak. Gak ada orang ulang tahun 7.30 pagi, gak ada. Orangnya juga masih masak di rumah, masih dandan. Atur. Tapi bukan hanya bawa keluarga ke gereja, tapi bawa hadirat Tuhan dalam keluarga. Amin. Suami adalah imam. Dulu saya simple, minggu lalu saya sempat cerita sedikit. Saya simple dulu, sekitar 10, 11, 12 tahun yang lalu. Mimpi saya sederhana. Saya pengen punya suami yang bisa bacain cerita Alkitab ke anak-anak. Saya ngebayangin, karena kan saya dari kecil papa saya kan pergi kan ke Papua kan, kerja di Papua. Jadi saya cuma sama mama. Saya gak pernah ada namanya momen sebelum tidur dibacain bedtime stories, bacain cerita Alkitab sama papa saya. Jadi cita-cita saya, mimpi saya pengen punya keluarga di mana kita mau tidur nih, abis berdoa, tiduran, anak di tengah, papa mamanya ngadep anak, terus papanya ceritain soal cerita Alkitab. And God gave me more than I expected. Suami saya bukan hanya nyeritain tentang Tuhan kepada anak-anak, tapi kepada ribuan orang. Tuhan baik, amin. Dimulai dari hal yang, makanya anak-anak muda yang belum nikah, demi kasih Kristus. Pasanganmu, pacarmu harus yang seiman. Harus yang cinta Tuhan. Bukan hanya seiman tapi cinta dan takut Tuhan. Minggu lalu saya katakan, kalau ada masalah dalam rumah tangga, enak kan punya pasangan yang ayo kita doa sayang yuk. Bukannya malah berantem, bukannya malah uring-uringan sendiri. Tapi bilang tenang sayang, ada Tuhan. Ayo kita doa yuk. Tenang sayang, aku doain kamu. Enak kan? Enak kan? Sekarang kalau misalnya mau ke gereja, terus sendiri-sendiri gitu. Kamu ibadah di sini, suamimu di luar, nongkrong, nungguin di parkiran. Sudah keluar, selesai gitu doang. Nggak kepengen kalau ketika pendeta bilang gandengan tangan suami istri, kamu gandengan sama siapa? Sama tiang. Hello. Jangan. Orang yang pasangan, yang satu gereja aja kadang-kadang konflik kok, masalah kok. Beda cara nyembah lah, beda cara berdoa lah. Apalagi yang beda keyakinan. Apalagi yang dipercaya sebagai Tuhannya beda. Yang ketiga, yang keempat, protector. Pelindung. Otot laki-laki, tulangnya laki-laki memang didesain lebih besar daripada perempuan. Kepadatan tulangnya laki-laki memang lebih padat daripada perempuan. Makanya perempuan lebih rentan sama osteoporosis. Kenapa? Karena Pak, badan Bapak didesain untuk melindungi istri dan anak-anakmu Pak. Bukan buat pukulin mereka. Bukan buat, saya pernah lihat video, saya ngeri banget liatnya. Dicekek, diangkat anaknya. Dilari leher sini. Badanmu besar, kamu nge-gym, keren, badannya kering, six pack. Untuk melindungi keluargamu. Bukan untuk pukul istri. Saya kemarin ngobrol, Pastor Gideon tuh kemarin sakit saudara. Sampai jam 1:30 kami masih ada di IGD. Dia demam sampai 40, 2 hari demam. Di kamar aja. Kemarin dia udah mikir, apa aku besok gak ngambil hotbay. Tapi saya tahu dalam hati saya, no. Ini kita dikerjain Beb. Dikerjain gimana maksudnya? Besok kita mau bawain materi mengenai husbands. Serangan iblis kan kepada keluarga kan. Yang diserang duluan siapa? Kepalanya. Besok kamu punya message yang penting mengenai husbands. Kita dikerjain. Supaya kita nyerah, kita gak bawain khotbah ini. Enggak, kita ke dokter. Sampai 1:30 kami ada di IGD semalam. Pulang-pulang sampai hari ini, hilang tuh demamnya. Sebagai seorang suami, kemarin saya ngomong Pastor Gideon ngobrol, saya bilang aku gak ngerti deh, bingung. Sama suami yang bisa pukulin istri.
Bisa maki, nggak ngerti. Waktu pacaran emang lupa ya, waktu pacaran manis-manisnya kayak apa? Emang lupa waktu ngejarnya, waktu deg-degannya kayak apa tuh lupa ya? Kok bisa sih? Udah janji di gereja, di depan keluarga, depan Tuhan. Terus istri karena ribut dipukul tuh kok bisa sih? Gak masuk di logika saya gitu. Gak ngerti. Pak, kalau lagi debat, beda pendapat, bukan suaramu yang dinaikin. Bukan suaramu yang ditinggiin, yang dibikin makin gede. Tapi apa? Kualitas perdebatannya yang dinaikin. Tahu kan orang tuh kalau debat, kalau udah kenceng suaranya kenapa? Karena udah kalah argumen sebenarnya. Makanya dia kencengin suaranya buat nakutin lawannya. Tingkatin kualitas perdebatannya. Saya sama Pastor Gideon punya aturan dalam pernikahan kami dari sejak awal. Kita kalau ada masalah, kalau misalnya sorenya ada perdebatan, ada beda pendapat, ada ribut-ribut kecil, kita nggak boleh tidur sampai masalahnya selesai. Kita harus beres dulu. Beres, clear, are you good, are we good, kamu udah beres, udah clear, maaf ya, dan lain-lain segala macam. Udah beres, clear, baru kita boleh tidur. Kalau nggak selesai masalahnya, kita nggak boleh tidur. Dan sampai hari ini, kita udah nggak tidur 3 minggu. Bercanda, just kidding. Kita nggak boleh tidur. Obrolin, bahas sampai selesai. Tingkatin kualitas perdebatannya. Bukan kencengin suaranya, bukan ambil barang banting. Buat apa sih? Emang banting barang menyelesaikan masalah? Kalau banting barang menyelesaikan masalah, kasih tahu saya deh. Coba deh, gimana banting barang bisa menyelesaikan masalah, coba. Emang kalau istrimu bonyok, matanya biru-biru menyelesaikan masalah? Enggak kan? Terus buat apa? What for? Cuman ngelampiasin emosi sesaat? Buat apa? You are a protector for your family. Angkat tangan bukan buat pukul pasangan, angkat tangan buat nyembah Tuhan. Amin. Yang kelima, person with a teachable spirit. Orang dengan roh, dengan spirit yang mau diajar. Yang mau diajar, yang mau dididik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu terhalang. Ternyata kalau doamu terhalang karena hidup suami istri nggak bener. Doa terhalang. Kata bijaksana di sini pakai kata gnosin. Gnosin, bahasa Yunaninya gnosin. Artinya secara harfiah, gnosin ini artinya mengenal melalui pengalaman dan pemahaman. Pengetahuan yang diperoleh lewat proses belajar. Banyak konflik dalam rumah tangga itu bukan karena gak cinta, tapi karena gak mau ngerti. Orang dalam berkomunikasi mendengar bukan supaya ngerti maksud dari lawan bicaranya, tapi supaya bisa ngebales lawan bicaranya. Kita di sini pengen ngerti. Mengerti, pelajarin bagaimana gaya komunikasi istri. Apa sih yang ada di benaknya? Apa sih yang menjadi kesukaranmu? Apa sih yang ganggu hatimu, ganggu pikiranmu tuh apa sih? Pria dan wanita tuh emang sistem otaknya beda. Hormonnya beda, cara bekerjanya beda. Makanya baik dua-duanya, baik suami maupun istri harus mau mengerti. Harus mau belajar. Harus mau. Nih untuk istri-istri. Saya ngomong sama istri-istri sekarang. Bu, walaupun kadang-kadang kita tahu sih, kadang-kadang pendapat suami kita on gitu. Ngerti sih kadang-kadang kok gini sih cara pikirnya aneh juga nih laki-laki nih. Walaupun kita tahu mungkin argumen kita yang benar, tapi ingat lagi deh, ingat lagi. Jangan celah suami di depan umum. Jangan permalukan dia di depan teman-temannya. Jangan lagi ngobrol kumpul di depan teman-temannya, mungkin depan koleganya, suka bilang, gimana sih kamu? Nggak gitu dong. Laki-laki tuh makhluk ego, pride. Bener nggak Pak? Laki-laki tuh makhluk ego, pride. Jangan bandingin suamimu sama laki-laki lain, sama pria lain. Jangan banding-bandingin gitu bilang, kamu kok nggak kayak suaminya Bu Ajeng sih? Suaminya Bu Ajeng tuh ya setiap kali si Ajeng ulang tahun ada tuh tas Hermes dateng. Aku cuma dikasih ayam kremes. Kamu gimana sih? Suka banding-bandingin gitu. Kalau jalan selalu digandeng. Selalu dibawa jalan-jalan ke mall, ke GI, ke PI. Kita paling jauh ke Indomaret depan. Jangan banding-bandingin suamimu sama laki-laki lain.
minimal kamu banding-bandingin sama Lee Min Ho lah gitu. Yang kata suamimu, yaudah deh sama Lee Min Ho, terserah deh, Lee Min Ho juga gak kenal lu siapa, gak tahu juga lu napas gitu. Jangan banding-bandingin suami sama laki-laki lain. Jangan sela omongannya, puji suami, bilang terima kasih atas usaha yang dia lakukan. Coba Bu, kapan terakhir kali bilang makasih sama suami Bu? Bu? Saya demen deh yang depan udah mulai tengok-tengokan deh. Bilang Bu. Ya bilang. Kapan terakhir bilang makasih sama suami? Makasih ya sayang atas kerja kerasmu buat aku dan anak-anak. Makasih ya sayang kamu mau ngertiin aku. Makasih ya, kapan terakhir kali coba? Pas janji nikah? Kelamaan. Kapan terakhir kali puji suamimu? Dukung mimpinya, rencananya dukung. Suami istri yang suportif itu membuat suami merasa dihargai dan termotivasi. Dan seluruh bapak-bapak bilang, kan pasif kan? Memang. Yang kedua, a husband is a laborer. Seorang suami adalah laborer, pekerja. A husband is a laborer. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu ouch, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Gini. Kita nggak lagi ngomongin money machine loh. Kita lagi nggak ngomongin suami sebagai mesin duit gitu. Mesin pencari uang. No. Tapi ini tentang sikap yang bertanggung jawab. Seorang suami laki-laki yang tidak bertanggung jawab dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ngeri amat. Tanggung jawab bicara soal iman. Dari awal, nih banyak orang berpikir gini, oh harus bekerja, ini nih konsekuensi dari dosa. Ini kutukan dari Adam dan Hawa. Enggak. Kita lihat, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Firman ini diperkatakan kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3, ular baru muncul. Firman ini, mandat ini dikasih sama Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan, untuk memelihara, untuk bekerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi desainnya Tuhan sejak semula adalah manusia tuh kerja. Kerja bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan tagihan, tuntutan dari pasangan. Tapi bekerja karena sadar bahwa dia dipanggil untuk membangun, mengusahakan apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Saya terlalu yakin, terlalu percaya. Setiap kita di tempat ini punya talenta. Punya skill. Punya. Mungkin ada yang skillmu di bidang seni. Nyanyi lah, main musik lah, ngelukis lah, masak lah. Mungkin ada yang talentanya di bidang manajerial. Engkau sebagai pemimpin, engkau bisa manage tim dengan baik. Engkau bisa susun prioritas, engkau bisa mengatur orang, engkau punya visi. Mungkin ada yang talentanya di bidang ekonomi, di bidang bisnis. Apa aja yang dipegang tangannya cuan gitu. Jadi cuan aja pokoknya. Macam-macam, tapi saya terlalu percaya setiap kita di tempat ini punya talenta. Sekarang masalahnya, mau nggak talenta yang udah Tuhan percayain sama kita usahakan. Ingat perumpamaan tentang talenta? Udah dikasih sama Tuhan, nanti di harinya Tuhan tanya, what have you done with all the skills, all the talents that I have given to you? Mana? Apa yang udah kamu kerjakan? Yang mengusahakan, ambil semua. Yang gak mengusahakan, talentanya diambil, dikasih ke yang mau mengusahakan. Ini tuh bicara soal jadi laki-laki tuh jangan males. Jangan males. Saya nggak ngomongin soal laki-laki yang yang udah bekerja tapi mungkin penghasilannya lebih besar istrinya. Saya terlalu percaya gini, dalam pernikahan Tuhan tuh ngasih berkat, saluran berkat. Mungkin jalurnya, selangnya buat istrimu lebih besar, tapi dalam pernikahan udah duit bareng-bareng gitu loh. Mungkin jadi salurannya si istri yang lebih banyak, tapi suaminya kerja. Bukan suami-suami yang numpang hidup gitu sama istrinya. Istrinya kerja, pagi-pagi kerja, pulang masih ngurus anak. Suaminya dari pagi ketemu pagi, di pojokan kayak sapu ijuk. Main mabar tadi tuh, push rank. Males-malesan. Bukan gitu. Atau saya nggak ngomongin soal laki-laki yang mungkin Tuhan izinkan sakit. Nggak bisa kerja karena memang sakit. Karena memang kondisi tubuhnya, kesehatan tidak memungkinkan. Saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin laki-laki yang usia produktif, badannya sehat, punya talenta, bisa kerja tapi males.
males, nggak ada cerita. A husband is a provider.